Rapat pengurus RT dan warga Sabtu tanggal berapa? Jadi bacanya di 15 Januari 2022. Kira-kira yang dibahas apa Pak Haji? keuangan Laporan dan keuangan security kan. dan keamanan alias security. Nah, absensi warga mungkin diperkirakan banyak nih yang datang. Sekitar 40 mungkin nanti ada. Belum ibu-ibunya 60-an lah. Semoga rapat berjalan dengan lancar. Amin. Balon. Dekat pantai no. Dia sini biar gak dibully sini. Nah, benar. Ngopi. Salaman dulu dong. Wih, salaman dulu dong. Salaman segitu banyak kan, udah amplop gini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya. Yang satu kita hormati Bapak Ketua RT kita Bapak Sopan Asori, Bapak penasehat RT 010 dan para mantan Ketua RT, Penasehat. Bapak warga RT 010 yang sama-sama insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama-tama kita Bapak Ketua RT pemaparan masalah keuangan dibahas, apabila sudah selesai diteruskan dengan masalah security, dan yang kelimanya nanti mungkin ada masukan dari ibu-ibu PKK dulu ya. Setelah itu nanti ada tanya jawab. Baik Bapak, untuk sekat waktu udah 8 lewat. Mari kita buka acara malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua RT kita Bapak Sopan Ansori. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibu-ibunya nih? Selamat sejahtera buat warga RT 10 yang saya cintai, dan terima kasih atas kehadiran. Itu memang berat kita menghadapi pandemi. Januari tanggal 1 itu kena bencana banjir yang sedikitnya mungkin banyak warga kita belum banyak pemasukan air ya, alias tenggelam. Jadi untuk itu kita waktu itu kita tahu, jadi ada tanggul di Beringin 6 itu yang guling, sehingga rencana warga untuk mau diapakan lingkungan RT 10 ini, monggo nanti kita sharing supaya bisa kita laksanakan di 2002 ke di 2000. Jalankan ini lebih baik lagi dan semuanya warga diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengar bersama-sama dari pemaparan dari Bapak Ketua RT, kegiatan selama tahun 2021 ke tahun pandemi, walaupun pandemi masih ada kegiatan yang dapat diselesaikan tanpa terlalu banyak kerumunan. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari bagian keuangan yang mungkin para warga menunggu. Untuk itu kepada Bapak Ellen sebagai bendahara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RT, pengurus ibu-ibu PKK dan segenap warga RT 10. Mungkin bapak-bapak sudah ada terima laporan keuangan ini. Sudah saya buat. Ibu-ibu ada yang sudah terima bu? Oke. Minta soalnya terbatas kan. Saya tak cuma 29. Sebelumnya mungkin saya minta maaf ya kalau misalnya 2 tahun dalam pengurusan saya
2021 ini kurang maksimal. Kalau menurut saya sih kurang maksimal, karena saya jujur ini pengambilan untuk iuran warga. Jadi kalau laporannya ini adalah berdasarkan per bulannya, tapi kenyataannya adalah dibayarkannya bisa jadi tahun 2020 itu di 2021. Jadi pas sudah ditagihkan baru saya mundur ke belakang. Nah ini rapi karena memang yang saya tagihkan di 2021 itu untuk yang 2020 warga di bulan Februari awal. Saldo awal 6.700.000. Nah, kesulitan karena kan kita terbatas untuk nggak boleh. Total keseluruhan ada 8.408.500. Itu di tanggal 31 Desember untuk pembukuannya. Belum yang di Januari. Jadi saldo kas kita ini belum yang bulan Januari sekarang, kemudian belum yang kemarin mungkin Pak Ibu sudah tahu untuk takziah almarhum Pak Yato. Itu belum masuk sini. Nanti saya akan lihat lagi setelah ada pendapatan yang Januari juga. Oke. Dari keseluruhan total warga itu kan kurang lebih untuk rumah 79 kakak, kemudian kontrakan 7, total itu ada 86. Kita ada warga 86. Dari 86 ini ya seperti tagihan wajib itu, mohon maaf bagi khususnya umpamanya ini rumah kosong seperti Pak Marjuki, kan beliau masih ada ya orangnya, Pak Marjuki, Pak Martaman itu kosong ataupun isi itu wajib ditagih Pak RT, mohon maaf gitu, paling tidak ada surat, karena kan Pak Marjuki orangnya ada, Pak Martaman ada, jangan sampai walaupun gak ada orangnya dia kosong, kan kita keamanan tetap bayar, jadi tetap harus ngasih surat bahwa ini udah keputusan ini apa RT, tetap untuk keamanan bayar gitu loh. Jadi begitu udah masuk di tahun 2021 kan belum. Jadi biasanya dia bayar 1 tahun. Kemarin saya nggak ketemu. Kemarin bayar 1 tahun itu dia mau menyelesaikan yang 2021. Nanti kalau memang ada pengajuan tetap akan kita minta untuk iuran wajib. Pak RT, mohon izin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak RT tadi, sudah sama-sama kita dengarkan. Saya di sini hanya ingin menambahkan juga tadi Pak Ellen, kita semua keseluruhan kakak kita itu ada 86, kontrakan tadi 7, jumlah kakak 79 yang aktif. Tadi ada yang tidak aktif itu 16, sudah sama-sama kita dengarkan, dan 11 juta juga uang yang belum bisa kita terima sampai hari ini. Saya di sini hanya ingin menambahkan pada saat COVID kita itu menerima list dari warga itu berjumlah 6.754.500, pengeluaran itu 5.834.000. Jadi sisa saldo COVID itu masih ada di seksi sosial Pak 960.500. Yang kedua, santunan almarhum Bapak Yato kemarin oleh Pak Ellen kemarin sudah ditransfer 1 juta ya Pak. Terus kemarin kita dapat list itu 1.700.000, sehingga kita bulatkan, kita ambilkan dari dana sosial itu, kita sudah transfer, kita genapkan 2 juta. Jadi total untuk santunan keluarga Bapak almarhum Bapak Yato itu berjumlah 3 juta. Begitu saja sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya enggak repot, karena kadang-kadang itu nyari rumahnya Pak Ellen saja susah gitu kan, apalagi mungkin mau menyelesaikan masalah ini. Itu aja, terima kasih. Saya menambahkan Pak Ellen mengenai Pak Ismet, kan sampai sekarang udah kosong. Nah itu gimana cara nagihnya? Kan kata dibilang dari ibu-ibu tadi bilang kosong maupun kontrakan tetap ditagih. Nah sekarang Pak Ismet kosong. Siapa yang akan menagih nanti akan telepon? Udah lunas Pak. Bukan, ini yang akan datang. Akan datang. Ini yang akan datang. Kita bukan bicara sekarang, itu akan datang. Karena bukan ini untuk kemasukan kas ke RT kita juga. Maksudnya gitu loh. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi saya mohon warga yang kira-kira bertetangga dengan
yang bersangkutan kosong yang punya nomor telepon, tolong kasih tahu RT supaya saya bisa bicara. Itu menambahkan informasi dari Pak Eli. Sekiranya rumah Pak Ismet itu misalnya pindah tangan dan obat, ya. Jadi tentu yang transaksi di depan RT kan kemungkinan akan begitu. Kan? Nanti bisa ditagih sekaligus saja, dibebankan kepada penjual. Jadi ya, tapi sebelumnya berhubung karena dia punya nomor WA, dikasih tahu dulu bila ada transaksi harus lewat RT dan beban tiap bulan iuran sekaligus dibayar oleh pemilik rumah. Jadi ini sebagai masukan Pak. Ya, makasih Pak. Buang sampah tempat kita gitu. Jadi sepasang nih pengurus nih, kalau ngajuin kita lagi ke beliau, berarti kita udah mengakui beliau ada di kita. Jadi sampai saat ini juga ya begitu-gitu aja ngambang gitu. Jadi sepasang ada pengurus nih. Jadi kami minta persetujuan dari bapak-bapak yang hadir ini, apakah beliau akan diakui warga kita atau enggak, gitu aja. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih ini kan yang dibahas sih masalah keuangan dulu. Iya, itu sih ya sebetulnya nanti juga akan saya pertanyakan masalah Wawan. Tapi yang jelas ini masalah keuangan yang saya ingin pertanyakan adalah di masalah pengeluaran. Ini di pengeluaran ada di sini disebutkan rutin ya setiap bulannya biaya administrasi pengeluaran rekening. Ya itu kan bagi warga yang mau bayar iuran itu ditransfer lah ya, itu bagus, zaman canggih. Tapi menurut saya, setahu saya kayaknya cuma beberapa gelintir aja mungkin ya yang transfer, karena nanti tiap bulannya kita harus setor 35.000 kayaknya rutinitas ya kan. Tapi yang jelas di lapangan setiap orang bayar selalu jemput bola atau dijemput bola, kira-kira begitu. Terus yang kedua ini mungkin perlu kali ya diadakan pendataan ulang masalah mobil. Itu kan suatu income pemasukan juga. Jadi mungkin nanti ada timnya lah ya yang mendata mobil si A yang tadi 1 sekarang 10. Alhamdulillah. Masalahnya Wawan kan saya suruh tanda tangan belum mau Pak. Kalau RT nggak punya hak ngasih jalan, yang ngasih jalan itu pemerintah. Jadi katanya bisa merawat. Kalau dia kasih jalan setapak saya bisa, jangan gitu. Jangan terus bikin seperti itu. Saya nggak punya hak. Itu yang belum selesai sampai sekarang. Ya mudah-mudahan warga semuanya tengen lah. Saya nggak ada apa-apa dengan Wawan. Kalau memang warga setuju, ayo gitu. Itu pun buang sampah aja nggak ada yang negor kok, ada di situ. Nanti kalau saya negor, itu tadi ada laporan keuangan ini di bulan Desember tahun 2021 bulan 12. Di sini kan sewa simpan bahan material dan lain-lain deh ya, itu di lapangan atau di Beringin 2, maksudnya di sini di rumah Umi. Itu memang dari 2000. Saya mau menanyakan masalah pagar di dalam pagar. Padahal surat yang pernah Bapak RT bagikan di sini hanya jalan, artinya jalan yang sekarang sudah berubah masuk kendaraan parkir, kendaraan roda 4. ini itu. Tapi di tingkat 1 tidak ada pun satu yang unjuk itu. Kalau banjir tadi di situ, ayo kita ramaikan, kita tutup. Tapi sudah saya kasih akses sebelah. Kira-kira begitu Pak. Jadi saya camkan ini, kenapa warga Beringin 1 ini banjir lewat situ dijimkan saja. Harusnya Bapak sama-sama kita tutup supaya kita sedikitlah kena banjir. Kira-kira gitu. Kalau yang
yang kita kasih jalan kecil tadi, harapan saya itu kalau memang nutup itu hanya beberapa karung pasir saja, tapi kalau itu kan mungkin perlu kipik, banyak kipik. Waktu pembuatan pagar, kebetulan saya juga ikut, ada seperti Pak Wani segala macam. Itu dulu memang bangsa sekitar 1 meteran lebih. Udah jadi nih, udah sampai dirubuhin malamnya. Tapi besoknya itu nggak ada yang komplain kita. Harusnya kita balikin lagi 1 meter lagi. Nah warga nggak ada yang komplainnya. Akhirnya dilebarin sama dia bangsa masuk mobil 2 meter itu nggak ada yang komplain. Nah sekarang udah sekian tahun dia bisa 10 tahun gitu lebar gitu. Kita mau diprotes saya pikir susah. Sekarang bikin ini aja apa namanya dengan dia komitmen misalkan kendaraan masuk ke situ yang punya kendaraan di biaya per bulan sekian, terus saya lewatnya berapa gitu. Itu aja kalau saya, karena apa ini udah lama Pak, nggak mungkin selesai. Kan dari yang kecil, karena tidak waktu itu udah dibikin 1 meter gitu dirubuhin, cuma yang dirubuhinnya nggak tahu lagi gitu loh, lepas aja itu loh. Begitu dilebarin gitu nggak ada yang komplain kita, nggak dibalikin lagi. Dari kitanya. Jadi begitu lama udah berat. Ini pandangan saya ya, pandangan saya ini karena udah lama nih Pak. Jadi bagaimana? Kita ada kompensasi kah atau kita tutup? Kompensasi kah atau kita tutup? Kesepakatan aja mau dipungut apa gitu. Karena kalau dibetulkan lagi kembali segitu nggak mungkin, saya pikir pasti banyak problem lah. Jadi Mang Asep kompensasi. Iya. Oke. Di sini ini. Yang lain? Ini pandangan saya kalau sepakat itu atau gimana? Pak saya tambahin Pak. Oke. Nah, karena ini kan udah terlanjur. Sebaiknya kita tawarkan aja 2 pilihan. Tawarkan 2 pilihan. Apakah maunya ditutup seperti semula? Yang kedua nggak tahu taruh di mana. Yang kedua, dia ditarik iuran sebagai kompensasi. Jadi kalau mobilnya 1 sama lah kita, mobil 1 10, 2 15. Oke. Sampah ditarik. Ya berdasarkan itu, bukan berarti berdasarkan warga. Itu berdasarkan kompensasi yang ada di lingkungan. Jadi pakai mic, suruh pelan pakai mic. Jangan beroperasi. Jangan emosi gitu bilangnya. Ya, nggak emosi, maksudnya kita kasih 2 opsi. Saya teruskan mic ya. Jadi gini, awalnya kan memang kita semua tahu kerja bakti itu nutup tembok karena tujuannya juga selain tujuan keamanan, kedua menghindari anak-anak kecebur kali. Itulah intinya. Opsinya cuma 2. Kalau kita bebasin, ditawarkan kita bebasin, tapi dengan catatan pagar di pintunya seperti semula. Tapi kalau memang dibuka seperti ini, ya ada kompensasi. Selain kita tarik iuran mobilnya, iuran sampah juga ditarik. Tapi maaf seperti Pak Taslim, bukan berarti sebagai warga, sebagai kompensasi sebagai bertempat tinggal di lingkungan kita. Terus jalannya juga harus ada kompensasi karena jalan yang dipakai itu lingkungan kita gitu aja. Itu opsi keduanya. Satunya ya dibebasin, balikin. Itu menurut ini usul saya, usul keputusan ada di rapat. Terima kasih. Kita menjawab usul ya. Iya, apa? Kita bukan usul, masukan. Bapak nasihat. Terima kasih PT. Maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang itu kendala untuk kita semua bersama. Karena ini kan lingkungan kita. Tadi kita pertama kita ada bahas itu dalam pagar ada pagar. Nah tadi Pak Jiani mengusulkan dikembalikan seperti semula. Nah itu kan semua dana sudah kita gunakan juga. Pintu pagar juga sudah ada. Bagaimana baik dari solusinya itu kita serokan. Jadi itu tertutup, kita serokan, pagar kita luruskan ke sini, dia masuk ke miring gitu. Jadi nggak melalui lapangan lagi, pintu itu kita tutup, gitu loh, dari keamanan. Dan anak remaja mungkin nanti juga itu lapangan itu bisa mundur itu basket ke belakang, gitu loh. Ini hanya masukan aja.
Tadi Pak Yani bilang mau dikembalikan. Saya bilang kita potong aja begini. Jadi dia mereka serius masuknya, gitu loh. Nah itu pagar itu ada fungsi ada jadi lingkungan kita tutup pagar tetap nggak ada lagi orang lalu sini. Jadi Pak Mul itu luar pagar sana bikinnya. Kita bikin pintu kalau emang itu mau bikin jalan tetap dia jalan gitu loh. Nah lagi sebelumnya kan kita juga kan pernah sepakat kita buat jalan itu kerja bakti itu Pak. Saya pernah nanyakan ke Bapak juga mengenai keuangan itu. Kata Bapak uang itu masih ada. Nih batu ini Bapak cinta sama saya yang Bapak tembok. Nanti kita teruskan. Nah ini karena ada dulu kita pas Imlek itu masalah. Akhirnya kita tidak jadi kerja itu. Terjadilah tuh pagar. Gitu loh. Karena tidak lanjutin lagi pekerjaan itu. Tolong kalau memang kita sepakat tidak ada lagi peraturan ini itu nggak usah, kita tutup aja lapangan kita ini. Tetap di mereka jalan serong tetap pakai di luar pagar, bukan di dalam pagar. Gitu loh. Jadi itu tembok apa nih pagarnya itu tutup. Nanti kita serongkan dikit ke sana ke rumah dia itu pas mobil masuk. Itu aja Pak RT tolong diperhatikan. Kita jadi sepakatan itu mungkin ini nggak bisa jawab semuanya. Saya nanti pikirkan dengan staf-stafnya pembahasan ini. Tidak malam ini kita setuju tidak begitu rapat gitu loh. Jadi kita kumpulkan data-data orang bicara ini punya begini, bagaimana baiknya, baru dipecahkan nanti belakang Bapak seminggu atau sebulan lagi kita bicara lagi nggak apa-apa. Jangan malam ini kita putusan setuju siapa setuju. Tadi setuju bagian sini nggak setuju. Seperti itu. Kita ini rapat bukan voting gitu, bukan hasil kesepakatan. Terima kasih banyak itu aja, tolong diperhatikan. Baik, terima kasih Pak RT. Karena sudah disinggung masalah pagar-pagar itu. Saya sempat sama Pak Wawan menemui Pak RT waktu itu. Kalau saya melihat sejarahnya kita kenapa di ini kalau nggak salah dulu yang punya rumah Pak Mul ini kan izin ke Pak RT untuk numpang lewat saja, maka dibuatnya pagar. Kalau masalah mobil mereka dan dulu memang mobil mereka sudah bisa masuk. Kemudian kita dulu sepakat membuat pintu baru. Pintu Pak Mul ditutup waktu itu. Tetapi kenyataannya pintu Pak Mul jalan, pintu yang kita buat juga jalan. Dua pintu itu jadi dua pintu. Nah kemudian kita juga warga RT 10 langsung membuat pagar ke sana. Kenapa alasannya waktu itu akan diadakan TK di sini tahun kalau nggak salah. Nah saya sebagai warga yang di dekat tempat parkir dan saya sepakat dengan usulan Pak Andi tadi bahwa untuk didata ulang yang punya kendaraan roda 4. Ya kebetulan kami memang menambah gitu. Dari sisi ini menambah dan kami tidak keberatan untuk ditagih sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Nah namun dengan posisi pagar seperti itu, ya contohnya sekarang beliau kan parkir di luar. Kemudian Pak Wawan parkir, nanti Pak Wawan parkir, udah habis parkir kita. Belum lagi yang di belakang warungnya teteh itu. Nah sehingga ya kita yang ada di dalam tidak bisa masuk. Bahkan belok pun kita susah. Dan bahkan waktu itu kita ribut itu gara-gara Pak Mul praktek kan. Sampai otot-otot leher gitu ya, dengan pasien-pasien mereka pindah. Kemudian mereka izin ke Pak RT bahwa numpang lewat saja kalau nggak salah waktu itu. Nah sehingga ada kebijaksanaan kita bersama dibolehkan. Nah, namun faktanya sekarang berdampak kepada banjir. Nah, sehingga kita sama saja. Saya kalau dengan yang pendapat Pak Bambang tadi, justru kalau dilebarkan lapangan kita ke sana, parkir kita nggak ada, Pak. Parkir itu tuh nggak ada. Kalau kami beringin satu, kebetulan kalau saya terima kasih atas sudah mengajikan kita bahas lagi ya Pak. Kita coba bicara yang Biasa dulu.
Nunggu petasan dulu ya. Agak kedengeran. Break dulu. Nah, pabrik Akbar ini di rumah atas Asep. Masjid An-Nur itu yang di atas. Dah habis. Saya masukannya. Jadi yang betul waktu itu Pak Utri datang ke rumah, saya tidak menjawab karena itu keputusan musyawarah warga. Betul waktu itu Pak Utri dengan Pak Bapak Kuswanda ke rumah, ya kebetulan mengenai Pak Nur tadi itu, mengenai pagar yang kita pindah tadi itu. Ini saya tutup sampai dia mengadukan, saya diadu dengan MPR, kayak itu cerita lah ya. Jadi maksud saya gini, permintaan kita pada waktu itu sepakat warga dan Pak Probo bahwa itu minta ada 3 item, yang satu dibikin tanggul, alhamdulillah sudah terbentuk ya. Dan yang kedua, tolong ini diturunkan hubungan air dari dia dan diberi ram supaya plastik kotoran jangan sampai ke kali anak cakung. Dan yang ketiga itu minta dinormalisasi batas tembok dia ke tembok dia. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Jadi kalau saja kalau normalisasi nanti itulah dari mekanisme Pak Andi. Jadi nggak bisa apa yang dikatakan Pak tidak bisa seperti itu. Untuk RAM itu kan saya sudah bicara dengan Pak Adi, jadi nanti akan kita informasikan ke Pak RW supaya Pak RW bikin surat ke, karena ini lintas RW, nanti dari RW itu mungkin ke RT yang bersangkutan. Kalau mengatakan respon ya kita datang, kira-kira gitu. Karena waktu kita menyampaikan kita dengarkan dari paparan dari Pak Wanto mengenai kedepannya kriteria apa yang akan disampaikan untuk sahabat kita yang baru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak RT beserta jajaran, Bapak Penasihat, dan yang kami hormati seluruh warga masyarakat, sehat selalu. Amin. Pertama-tama yang mau saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan yang lalu mungkin saya kurang aktif dalam mengikuti keamanan RT 10 kelihatannya Bu, Pak. Tapi kenyataannya yang mungkin nggak diketahui Bapak Ibu, saya selalu ada darurat, saya selalu selesaikan. Mungkin ada yang tahu, cuman terutama yang tahu mungkin Pak RT. Karena kalau ada masalah saya lapor sama Pak RT. Tapi nggak perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat. Karena apa? Yaitu yang penting udah aman terkendali. Karena posisi-posisi malam banyak yang kejadian, banyak yang perlu kita bantu, ya kita bantu. Jam 1 malam saya digedor pun saya siap. Jangankan di RT 10, bahkan di wilayah lingkungan RW pun saya masih bersedia. Jam berapapun saya masih jalan. Mungkin yang sebagian masyarakat mungkin ada yang tahu apa-apa kalau saya uraikan banyak dan panjang. Dan masalah Pak Yoto juga kejadian-kejadian, kalau saya kasih contoh satu pun mungkin bisa aku ngasih contoh, tapi karena Pak Yoto udah almarhum, ya kita kenang yang baik-baik aja. Sekarang
tentang keamanan itu sebenarnya, Bapak Ibu, keamanan itu adanya di diri kita masing-masing. Namanya keamanan yang kita bayar itu cuman kita ibaratkan cuman gembok gerbang. Security kita udah nggak ada ya. Kita semua tahu apa tugas kewajiban security, kita nggak perlu panjang lebar lah kita. Yang kemarin tugasnya apa gitu. Yang perlu untuk selanjutnya adalah kita perlu kesepakatan hak si security ini, karena berkaitan dengan hak yang dia terima itu kan 1 juta. Bagaimana untuk selanjutnya kita naikkan 15. Iya, umpama 1,5 juta. Jadi kalau ada orang baru, kita udah sepakat sekian gitu. Jadi nggak berulang lagi. Kita rapat lagi gitu. Kalau 1 juta saya pikir itu terlalu rendah lah. Istilahnya walaupun dia cuma kentong-kentong, tapi kan dia meluangkan waktu. Dapat gadang. Walaupun dia hilang, bukan menyadar 1 juta ya. Awalnya itu kayaknya menawarkan diri saya juga jadi mau. Karena saya cuma sekedar buat tambahan. Jadi Pak, untuk saat ini cuman mungkin ada pelajaran, ada hikmah di balik semua ini. Pertama, terkait masalah job desk. Job desk-nya kalau misalnya ada keamanan itu hanya mengamankan saja, ya sudah di situ nggak usah ditambah lagi bagaimana dia mendata mobil segala macam. Kalau misalnya ada pendataan mobil untuk nanti akan ditarik, ya kita lakukan bareng-bareng aja. Misalnya siapa yang punya mobil pribadilah ngomong ke pengurus atau pengurus mendata langsung. Dan frekuensi kita ada keamanan, tentu kita ada yang harus kita bayar. Kita naikkan gaji keamanan pasti 1 juta tidak mungkin. Nah konsekuensinya iuran warga dinaikkan jadi 30, jangan 25 lagi. Nah itu. Bukan itu, bukan 1 batang. Jadi sekarang 25.000 iuran kita kan, kita naikkan jadi 30 Januari ini. Iya, untuk menutupi kebutuhan warga. Ini buat kita semua kok, bukan buat, mungkin kita di RW ini kita paling sedikit mungkin iurannya 25.000. Betul. Sementara RT lain itu ada yang 50, ada 75, ada 100. Nah sekarang kita mau ada keamanan, gaji segitu tidak mencukupi, ya mau nggak mau kita harus menaikkan iuran. Nah ini iuran ini jadi 30. Adalah masalah laporan keuangan, yang kedua masalah security, dan yang ketiga mungkin lain-lain, termasuk diantaranya adalah masalah fasum ya. Mungkin kalau masalah keuangan tambahan dari saya, ada baiknya untuk berikutnya atau mungkin kedepannya untuk laporan dibuat secara periodik, boleh di-share ke forum, itu lebih baik lagi supaya ada transparansi pemasukan dari warga dan pengeluaran seperti apa. Itu usul saya ya. Akhirnya kalau dibuat secara periodik mungkin kita juga bisa ancar-ancar atau bisa kita pertimbangkan untuk dana-dana yang akan kita keluarkan ke depannya seperti apa. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua mungkin kalau masalah security udah deal ya, dari mulai mungkin eskalasi gaji atau hak yang diterima security udah fix ya, warga udah setuju. Cuman yang masalah fasum dan fasos yang saya mungkin masih agak ngambang ya, karena mungkin yang saya dengar dari PRT tadi, Pak RT bilang untuk masalah Pak Mul nggak bisa diputuskan malam ini karena Pak RT harus bertemu dengan Pak Mul dulu. Artinya gini loh, notabene kita warga adalah yang memiliki fasum dan fasof. Artinya masalah untuk yang dibicarakan dengan Pak Mul, alangkah baiknya diputuskan dulu di warga di sini. Kesepakatan warga seperti apa? Nanti kita kasih tawaran ke Pak Mul, bukan minta pendapat dari Pak Mul. Kita yang menentukan karena kita yang memiliki fasum. Artinya kesepakatan kita malam ini seperti apa nih? Apakah
pagar Pak Mul dikembalikan seperti semula kah? Atau mungkin pagar kita mau dimundurkan lagi seperti semula kah? Nah itu saya berharap bisa putus malam ini, nggak ngambang-ngambang lagi, karena udah dari musyawarah ketemu musyawarah nggak pernah akan ada selesainya gitu. Maksud saya malam ini kita putuskan maunya warga seperti apa. Nah itu yang kita akan tarik. Yang kedua mengenai pagar Pak Mul, PR kita nanti insya Allah secepatnya ada keputusan. Terus yang ketiga mengenai parkir tambahan, nanti kita kasih solusinya. Terus yang keempat mengenai klaster di atas pembuangan sampah yang dari Pak Mante usul. Terus yang kelima mengenai keamanan, iurannya nanti dinaikkan jadi 1,5 honornya ya Pak ya. Nanti perinciannya nanti putusan Pak Wato lah diatur gitu. Plus BPJS. Keluarannya 1,5. Yang keenam ya iuran naik dari 30, dari 25 jadi 30, mobil tetap per mobil 10.000. Selanjutnya wacana satpam insya Allah akan dibuatkan BPJS. Kira itu ada ketinggalan nggak? Cukup ya Pak ya? Oke, berhubung udah malam, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan barusan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita bacakan suratul Fatihah, juga kita niatkan untuk saudara kita Bapak almarhum Bapak Yoto. Mudah-mudahan amal ibadahnya selama mengabdi kepada RT 10 diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bila hadiria wa kulli solihah wa Al-Fatihah.